Perkenalkan, nama saya Erlin Monroe. Saya di sini hanya sebagai penulis. Dan saya hanya ingin berbagi cerita mistis ini kepada kalian semua, dan alur cerita ini berdasarkan kisah nyata. Ya, saya harap kalian semua bisa ambil sisi baiknya, and don't judge. Oke, let's go. Mari kita masuk ke alur cerita. 3, 2, 1. Kisah ini menceritakan dendam bayi aborsi yang menuntut ibunya agar bisa hidup di dunia seperti anak lainnya. Tetapi tragis nasibnya, sang ibu justru membunuhnya sebelum ia dilahirkan di dunia. Di sebuah desa, tepatnya di Jawa Tengah pelosok, tinggallah gadis cantik jelita. Gadis cantik itu bernama Roro Asi, yang biasa dipanggil Asi. Dia wanita tercantik di desanya, bisa dibilang dia kembang desa pada masa itu. Walaupun Asi berasal dari keluarga yang biasa saja, tapi kecantiknya justru membuat malapetaka. Banyak pria di desanya berebut agar bisa menjadi kekasihnya, tetapi belum satu pun ada yang mendapatkan hati si Asi. Sebenarnya Asi sudah pernah jatuh cinta, tetapi pria tersebut sudah menikah dengan anak kepala desa. Sejak itulah Asi merasa sakit hati dan belum berani membuka hatinya lagi. Tetapi tiba-tiba mantan kekasihnya yang bernama Margo mencoba mendekatinya lagi. Ketika sore hari, Asi hendak mandi di sungai, dan saat Asi ingin melepas pakaian, tiba-tiba Margo datang dari belakang dan langsung memeluk Asi dari belakang. Asi sangat terkejut atas kedatangan Margo yang tiba-tiba saja. Hai Asin, kenapa mandi sendirian di sungai? Kau makin hari makin cantik saja, Asi. Lalu Asi menjawab, Margo, kenapa kau di sini? Pergi kau. Kenapa kau mengusirku, Asi? Bukannya kau rindu padaku? Jaga mulutmu, Margo. Masih bisa kau berucap seperti itu kepadaku sedangkan kau sudah meninggalkanku. Setelah perdebatan Asi dan Margo, tiba-tiba Margo mencium dan langsung memperkosa Asi di sungai. Ternyata tubuhmu masih nikmat seperti dulu, Asin. Aku sangat mencintaimu. Akhirnya Asi luluh dalam bujuk rayu Margo, padahal Asi tahu jika Margo sudah mempunyai istri, yaitu anak kepala desa. Dan akhirnya Margo pun membohongi Asi dengan rayuannya. Margo berkata, Tenanglah, Asi. Aku akan menceraikan Ratna demi menikahimu karena kau lebih sempurna ketimbang Ratna. Setelah ia dapat meluluhkan hati Asi lagi, Margo sangat gembira, padahal dia sama sekali tidak akan menceraikan Ratna, istrinya. Setelah percaya dengan Margo, Asi sangat gembira karena Margo sebentar lagi akan menikahinya. Dia bercerita kepada sahabatnya kalau Margo akan menceraikan Ratna lalu menikahi dirinya. Kau jangan percaya mulut gombal Margo, Asia. Kau dulu kan ditinggal sama dia. Tetapi Asi mengeyel dan tetap percaya sama Margo. Sekarang setiap hari Margo dan Asi bercinta, entah di sawah, sungai, di gubuk, karena takut ketahuan Ratna. 1 bulan kemudian, saat mereka usai bercinta di gubuk, Asi lalu bertanya kepada Margo, Mas, kapan kamu akan menceraikan Ratna ini? Udah sebulan loh, janjimu akan secepatnya. Sabar, Asi. Mas lagi urus semuanya. Sabar ya cantikku, jangan marah. Percayalah Mas, Margo akan selalu mencintaimu. Setelah kejadian bertemu di gubuk, Margo 3 bulan ini tidak mengunjungi Asi sama sekali dikarenakan Ratna, istrinya, hamil. Ratna sangat bahagia karena akhirnya ia mengandung 3 bulan dan ia sedang dipijat oleh pembantunya, dan Pak Lurah pun akhirnya akan mempunyai cucu. Setelah mendengar kabar Ratna hamil 3 bulan dan Margo tidak kunjung menemuinya lagi, Asi marah dan menangis. Asi saat ini benar-benar sedih dan terpuruk. Dia sangat rindu masa-masa di mana Margo menggodanya di sungai. Sekarang dia hanya bisa mandi sendiri di sungai, sangat sedih. Setibanya di rumah, tiba-tiba Asi merasakan mual yang sangat dahsyat. Dia sangat panik, dia takut kalau dia hamil tanpa suami. Asi menjerit sekeras-kerasnya. Dia sangat merasa bodoh, kenapa harus percaya kepada Margo. Jelas-jelas Margo hanya memanfaatkan tubuhnya dan tidak serius menikahinya. Asi sangat sedih karena ternyata dia juga hamil anak Margo dan sekarang dia hamil 1 bulan. Ratih berniat meminta tanggung jawab Margo, tapi sayang sekali Margo menolak bertanggung jawab. Kamu harus tanggung jawab, Margo. Ini anakmu, 3 sekali kau membohongiku. Tidak, aku tidak sudi menikahimu. Kau itu lonte. Aku dengar kau juga tidur dengan pria beristri lainnya di desa. 3 sekali kau, Margo. Kau memfitnahku seperti itu. Dasar manusia biadab kau, Margo. Haha.
Kau yang biadab Asih, dasar perempuan lonte. Setelah pertemuan mereka, Asih sangat murka dan berniat menggugurkan kandungannya. Dan malam ini juga, Asih berangkat ke dukun beranak untuk menggugurkan kandungannya. Akhirnya janinnya pun keluar dan Asih telah membunuh bayinya sendiri. Disinilah setiap malam Asih dihantui sosok anak kecil di dalam mimpinya. Seakan anak itu marah padanya dan ingin membunuhnya, tapi terkang anak itu juga tersenyum. Mama, kenapa mama membunuhku? Asih merasa gila karena diteror anak di dalam mimpinya. Tapi Asih tidak memperdulikan hal itu, lalu Asih pergi ke kabupaten untuk mencari kerja. Dan Asih memutuskan menjadi pelacur agar bisa cepat kaya dan mempercantik diri. Untuk apa wajah cantik tubuh seksi kalau tidak aku manfaatkan sendiri? Lagi pula semua laki-laki semuanya bajingan, jadi untuk apa aku harus jadi perempuan baik-baik? Terutama Margo, awas lihat saja jika aku kembali dengan wajah yang lebih cantik dan seksi. Sekarang Asih sudah menjadi pelacur yang sangat banyak peminatnya. Dia sangat menikmati pekerjaan ini dan dia sangat nyaman sekali nampaknya. Malam ini Asih mendapatkan tamu yang sangat kaya yang bernama Paijo. Malam itu Asih sangat menikmati sekali bersetubuh dengan Paijo. Sampai-sampai dia lupa tidak memakai pengaman. Sungguh luar biasa Asih, servismu baru kali ini. Saya dapat servis yang luar biasa. Setelah bekerja 1 tahun, akhirnya Asih menjadi pelacur terkaya dan tercantik. Selain itu, Asih juga menjadi wanita dengan nafsu gila. Akhirnya Paijo memutuskan melamar Asih, tetapi ternyata Paijo duda dan memiliki 1 putri kecil berumur 9 bulan. Akhirnya Asih menerima lamaran Paijo dan menikah. Tetapi Asih mempunyai rencana busuk untuk menyingkirkan anak tirinya itu. Karena Asih tidak mau mengasuh anak yang bukan terlahir dari rahimnya. Saat Paijo berangkat kerja, Asih langsung buru-buru ke sungai untuk membuang bayi tersebut. Akhirnya bayi Paijo yang berumur 9 bulan meninggal dunia tenggelam dan terseret arus. Asih sangat bahagia karena bayi tersebut sudah lenyap. Mati juga bayi sialan itu, lagi pula aku tak sudi merawatnya. Sesampainya Paijo pulang, Sayangku, Asih, di mana kamu sayang? Mana si kecil kita? Astaga, maafkan aku suamiku, aku tak bisa menjaga anak kita. Si kecil hilang mas, aku tak tahu di mana. Tuhan, gimana kok bisa si kecil hilang? Saat aku mandi si kecil tidur di kamar, saat aku selesai mandi si kecil sudah tidak ada. Maafkan aku mas. Keesokan harinya, Asih sedang berjalan-jalan dan ingin menyuci baju dan mandi di sungai. Akhirnya aku bisa bebas. Tidak ribet momong bayi itu. Lebih baik aku merawat diriku agar lebih cantik daripada ngurusin bayi. Tiba-tiba, Asih melihat pria muda dan tampan sedang mandi di sungai. Wow, siapa pria tampan itu? Astaga, kenapa tampan sekali dia? Hai ganteng, siapa namamu? Sepertinya sampean pindahan ya? Oh iya mbak, benar sekali, saya dari kota dan saya berkunjung ke bibi saya. Sungguh pemandangan yang cantik sekali. Secantik wanita yang sedang ada di depan saya, hehehe. Oh, kamu bisa aja sih mas, kenalkan saya Asih. Rumah saya di seberang sana. Nama yang cantik ya. Secantik orangnya, kenalkan nama saya Ferdi. Ah, Mas Ferdi bisa aja dan hehehe. Setelah Asih dan Ferdi berbincang-bincang, nampaknya mereka berdua saling tertarik satu sama lain. Dan akhirnya, mereka berdua bercinta di sungai. Mereka berdua beradu kasih dan menikmati sekali momen pertemuan itu. Kau sungguh luar biasa Asih. Aku sangat kagum padamu. Aku ingin menjadi kekasihmu. Apakah kau sudah punya kekasih atau suami? Belum Mas Ferdi, aku belum punya kekasih, apalagi suami, hehehe. Akhirnya setelah bercinta, Asih memutuskan pulang sebelum suaminya Paijo sampai rumah terlebih dahulu. Malam itu Asih dan Paijo suaminya sedang makan malam, tapi hati Asih masih kepikiran Ferdi dan dia merasa seperti jatuh cinta. Dalam benak Asih, dia ingin cepat-cepat minta cerai dan ingin menikah dengan pujaan hatinya Ferdi. Karena Ferdi jauh lebih muda dan lebih tampan jati, Asih berpikir hanya Ferdi lelaki yang cocok ia nikahi. Pagi harinya Ferdi dan Asih bertemu kembali dan bersetubuh lagi untuk menuntaskan hasratnya.
Apa kau akan menikahiku, Verde? Atau kau cuma ingin menikmatiku saja? Tenanglah Asin, aku akan menikahimu dan membawamu ke kota bersamaku. Sesampainya di rumah, niat hati ingin minta cerai Ratih justru malah muntah-muntah dan ternyata dia hamil. Asih langsung pergi ke rumah dukun untuk menggugurkan kandungannya yang kedua kali. Setelah berhasil cerai dengan Paijo dan berhasil menggugurkan kandungannya, kini Asih menjadi wanita tercantik yang selalu digoda pria pira. Tapi akhir-akhir ini Asih selalu diteror suara-suara bajil lagi. Dasar kamu manusia iblis. Asih merasa gila karena diteror suara bayi itu. Bayi-bayi tersebut hanya ingin hidup selayaknya manusia. Karena bayi yang diaborsi dia tidak akan pernah bisa tenang. Dia akan selalu tumbuh besar selayaknya bayi pada umumnya di dunia, tapi mereka tumbuh di alam yang berbeda. Dia akan selalu mengganggu orang tuanya, dan dia tidak akan membiarkan orang tuanya bahagia. Jika manusia paham alam lain, mereka akan lihat jika bayi yang mereka bunuh selalu berusaha untuk membunuh ibunya sendiri. Dan dia tidak akan membiarkan ayah dan ibunya bahagia, mereka akan selalu membuat perkara di alam mereka untuk balas dendam. Bayi yang diaborsi mereka akan selalu menuntut balas kepada Tuhannya untuk membuat kedua orang tuanya sengsara di dunia. Jika orang tuanya memiliki usaha mereka yang akan menghancurkannya dengan caranya sendiri. Mereka juga akan selalu membuat ibu dan ayahnya selalu dalam masalah di dunia nyatanya. Dan mereka juga akan membuat ayah dan ibunya dimusuhi oleh orang-orang sekitarnya, dan selalu berusaha membuat ayah ibunya malu. Karena sampai kapanpun mereka tidak akan membiarkan ayah dan ibunya bahagia, pasti mereka akan selalu mengganggu. Setelah Asih mendapatkan teror dari anak-anak yang dia bunuh, Asih merasa menyesal, tapi sayangnya nasi sudah menjadi bubur. Asih akhirnya memutuskan untuk mencari Ferdi, tetapi Asih tidak akan pernah cerita jika Asih janda dan sudah pernah punya anak. Akhirnya Asih dan Ferdi menikah dan mereka berdua memutuskan untuk tinggal di kota. Asih berharap setelah dia menikah dia tidak akan pernah diteror bayi-bayi itu lagi. 6 bulan kemudian pasca menikah Asih sedikit merasa senang karena selama pindah kota dia tidak diteror. Tetapi Ferdi selalu bertanya, "Kapan Asih kau akan memberiku anak?" Tiba-tiba 3 hari kemudian Asih berhasil hamil dan mereka berdua senang. Lalu sekarang Asih telah hamil 7 bulan. Tetapi Asih merasa aneh setiap jam 11 malam Asih bercermin dia berasa perutnya rata dan tidak seperti orang hamil. Tetapi di pagi hari Asih merasa perutnya besar kembali. Asih merasa stres apalagi ditambah Ferdi sedang keluar kota untuk 2 bulan ke depan. Ditambah setiap malam sekarang Asih mulai diganggu makhluk besar yang seakan-akan ingin mengambil bayinya. Asih merasa takut, gelisah, campur aduk. Asih merasa ada makhluk yang ingin mengambil anaknya, dan tiba-tiba Asih berhalusinasi bayi yang ada di perutnya berubah menjadi anak genderuwo dan menusuk-nusuk perutnya seakan-akan ingin keluar dari perut. Asih merasa gila dan dia berpikir hal gila. Asih merasa itu anak kutukan dan dia berpikir itu bukan anak Ferdi tapi setan yang mengganggunya. Asih terus memukul perutnya berharap bayi yang ada di dalam perutnya mati, tapi sayangnya tidak terjadi apapun di perutnya. Pagi harinya Asih buru-buru kembali ke rumah dukun dan hendak membunuh kembali bayi yang ada di perutnya. Cepat Mbah, langsung bunuh dan keluarkan bayi yang ada di perut saya. Mbah dukun itu hanya bisa terheran kenapa ada ibu yang tega aborsi sedangkan posisi sudah 7 bulan. Kecuali masih hamil muda itu wajar, tapi dukun itu tetap diam dan melaksanakan prosesi aborsi itu karena bagi dukun yang penting uang. Padahal bayi yang dikandung Asih sebenarnya memang benar anak dari Ferdi. Dan genderuwo yang terus mengganggunya sebenarnya jelmaan anak Peju yang pernah ia bunuh dan buang ke sungai. Karena anak-anak
yang dibunuh tidak akan rela jika Asi melahirkan bayi yang sedangkan mereka ia habisi begitu saja. Jadi anak-anak yang Asi bunuh akan selalu mengganggu Asi sampai Asi benar-benar sengsara. Akhirnya prosesi aborsi itu telah selesai dan bayi itu sudah meninggal pucat, tetapi Asi kaget melihat wajah bayinya. Ternyata mirip sekali dengan suaminya Ferdi. Di situ hati Asi hancur, dia sadar bahwa ia sudah percaya hasutan setan agar dia kembali membunuh bayinya. Asi merasa gila dengan hidupnya. Asi bingung harus berkata apa kepada Ferdi jika ia pulang. 1 minggu kemudian ternyata Ferdi pulang lebih awal dan Asi terkejut kenapa suaminya pulang cepat. Lalu Asi berbohong kepada Ferdia. Dia menjelaskan bahwa dia keguguran karena terpeleset di depan rumah. Ferdi sedih mendengar penjelasan Asi. Tapi Ferdi tetap percaya dengan Asi karena dia sangat mencintai Asi. Setelah semuanya berlalu, Asi masih saja setiap malam diteror bayi-bayinya sampai dia merasa gila. Bahkan sedang makan pun Asi diteror, tengan di piringnya berubah menjadi kepala bayi. Asi merasa gila sampai wajahnya sangat berubah, yang awalnya cantik sekarang berubah jadi jelek dan menakutkan. Akhirnya Ferdi sudah tidak terpesona lagi dengan kecantikan Asi dan Ferdi memutuskan menceraikan Asi dan mencari wanita yang lebih cantik. Sekarang Asi lontang-lantung di jalan setelah diceraikan Ferdi, apalagi dengan kondisinya sekarang yang jelek tidak akan ada pria yang tertarik padanya. Asi selalu berhalusinasi menggondong bayinya padahal dia sedang menggendong pelepah pisang. Sungguh tragis perjalanan hidup Asi, dia hidup dengan penuh ketidakpastian. Yang dulunya Asi menjadi wanita yang banyak disayangi dan direbutkan oleh pria-pria, sekarang ia hanya seperti gelandangan. Belum lagi dia masih dihantui sosok bayinya yang terus mengganggunya, bahkan ingin mencelakainya. Sungguh tragis sekali kisahnya. Mungkin saja jika Asi tidak membunuh bayinya, mungkin kisah hidupnya akan berbeda. Karena sejatinya bayi-bayi itu hanya ingin hidup bahagia layak seperti bayi pada umumnya, mereka hanya ingin kasih sayang orang tuanya. Pesan yang dapat kita ambil dari kisah Asi adalah: sebelum kalian melakukan sesuatu, ingatlah dulu resikonya dan jangan menuruti hawa nafsu karena itu bisa merugikan diri kalian sendiri. Karena jika kalian hanya menuruti hawa nafsu dan belum siap bertanggung jawab, ada bayi manis yang tak berdosa yang akan menjadi korban kalian atas hawa nafsu kalian. Itu dia kisah dendam bayi aborsi. I'm Erlyn Monroe. Thank you for watching my storyline. If there are any shortcomings or wrong words, I'm sorry and see you in the next episode. Bye.